ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita ingin menyampaikan pesan dari Eyang Sayyidina Ali. Ini ayatnya cukup sulit menurut aku. Ini termasuk pesan yang ke-10. Ayatnya yaitu adalah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illallah. Ini menurut aku sangat susah ayat ini. Terus adapun yang dikandung di dalamnya, Allah mencintai dan menuntun hidupnya kita. Yang kedua, Allah mencintai dan menuntun matinya kita. Yang ketiga, diberi rezeki halalan thayyiban. Yang keempat, diberi keturunan yang baik. Kelima, diberi ilmu yang bermanfaat. 6, dimudahkan kembali di jalan yang baik. Yang terakhir, insya Allah surga menunggu. Itu bagi orang-orang yang selalu menghayati ayat tersebut. Ini kita bahas mulai yang pertama. Allah mencintai orang dan menentukan hidup kita. Intinya, kita itu sebenarnya di muka bumi itu selalu dicintai Allah dan selalu dituntun. Itu sebenarnya emang seperti itu, selalu dicintai dan dituntun kehidupannya. Cuma karena kebodohan kita tidak bisa memahami sifat-sifat Allah yang dituntunkan kepada jiwa kita, roda jiwa kita, maka kita sering tersesat. Sebenarnya kalau orang yang sudah mencapai bisa meresap cahaya nur Allah, dia selalu tahu, oh kita dituntun bentuknya seperti ini, hidup kita harus begini, harus begitu. Itu semuanya sebenarnya sudah diberi petunjuk oleh Allah. Tapi kita yang tidak memahami, intinya di situ. Terus yang kedua, Allah mencintai dan menuntun dalam kematian kita. Sebenarnya kita juga sudah diberitahu, dituntun di dalam perjalanan menuju alam akhirat itu sudah dituntun. Intinya, kalau kamu ingin sukses di dunia, bergurulah dengan orang-orang yang masih ada di dunia. Terus dimaksud dituntun di dalam kematian kita, itu selalu ditunjukkan kepada guru-guru mursyid yang sudah di alam sana. Itu cara menuntunnya Allah kepada kita itu sebenarnya seperti itu. Tapi kita tidak mau memahami dan tidak mau menghayati atas petunjuk-petunjuk Allah yang dituntunkan kepada roh dan jiwa kita demi perjalanan kita siang maupun malam. Ya, kita di sini termasuk sangat bersyukur. Sebab siang malam tidak ada hari kosong, tidak membahas tentang pengkajian. Memang pengkajian di sini biarpun kecil, setiap malam ada pengkajian, tiada kosong. Semuanya masuk, jumlahnya kecil, tidak apa-apa. Yang penting bisa berkualitas. Sebab ternyata di sini pun akan menuntun kualitas pengkajian di dalamnya. Intinya Allah di dalam hidup kita juga sudah dituntun, dalam kematian kita juga sudah dituntun.
Di dalam kehidupan dituntun nas takdir qada qadar, terus di dalam kematian sudah diberi petunjuk wasilah guru-guru mursyid yang sudah mengajar kita semua. Kita bisa bertemu guru mursyid saja itu sudah sangat bersyukur. Itu suatu hidayah dari Allah yang tidak bisa diukur dengan kemampuan kita. Seumpama kita tidak dituntun oleh guru-guru mursyid yang sudah ada di alam sana, kayak apa perjalanan kita? Sebab yang kita rasakan siang malam bentuknya ya ibaratnya bikin jenuh, tidak bisa menemukan titik-titik yang sebenarnya. Itulah yang terjadi pada diri kita semua. Terus yang ketiga, diberi rezeki kalalan toyiban. Kita bersyukur setiap hari karena kita selalu berzikir terus, diberi rezeki kemudahan, diberi yang halal, diberi yang toyiban, tidak asal-asalan, kita mendapat rezeki dan yang dimakan semua adalah halalan toyiban, tidak asal-asalan. Intinya di situ. Harus bersyukur atas ridho Allah yang diberikan kepada kita. Maka kita harus selalu berzikir menggunakan petunjuk ayat-ayat yang disebut tadi, tiada putusnya untuk mencari cahaya Al-Quran, cahaya Rasul, cahaya malaikat, dan cahaya Allah itu selalu tertanam terus. Jangan sampai roh dan jiwa kita kosong, tidak terpenuhi dari 4 cahaya tadi. Terus yang keempat, diberi keturunan yang baik. Kita alhamdulillah karena orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, zikir kepada Allah, itu diberi kemudahan. Insya Allah kita juga diberi keturunan yang baik, tidak disesatkan, tidak diberi keturunan-keturunan yang sesat. Intinya di situ. Kita harus bersyukur diberi keturunan-keturunan yang bisa diatur dan diberi keturunan-keturunan yang berprestasi. Intinya seperti itu. Terus diberi ilmu, yang kelima diberi ilmu yang bermanfaat. Karena kita mencintai zikir kepada Allah, diberi ilmu yang bermanfaat. Seperti perjalanan kita semua, intinya seperti ini kan apa yang kita sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman kita dan pemirsa. Intinya kan di situ. Ya semampunya kita, wong kita mampunya kecil, sedikit, juga tingkatan rendah, yang penting kita sudah kita jariahkan kepada teman-teman kita, wong emang ilmunya ya kecil, bentuknya seperti itu, ya kita sampaikan apa adanya. Kalau nunggu pinter, ya malah nanti waktunya habis. Lah iya kalau mendapat pinter, diberi roman rokim Allah untuk pinter. Nah, kalau kita menunggu menjadi orang-orang tersebut, ya kejauhan. Wong kita mensyukuri apa adanya, dijariahkan kepada teman-teman kita, semoga bermanfaat. Intinya di situ. Tidak usah menunggu jadi orang yang pinter, semampunya saling bersedekah, saling tukar pendapat, saling memberitahu pengalaman satu dengan lainnya supaya menjadi keseragaman dan keselarasan hidup. Intinya di situ. Yang keenam, dimudahkan kembali ke jalan Allah. Insya Allah karena kita siang malam selalu mengkaji, siang malam selalu berzikir kepada Allah, diberi kemudahan-kemudahan yang sangat mudah. Intinya kita tidak terlalu disulitkan oleh Allah, tidak diberi ujian yang sangat berat,
oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Intinya wong kita orang kecil ya diuji kecil, orang besar diuji besar, intinya di situ. Dan insya Allah surga menunggu. Emang kita kalau sudah dari 7 unsur itu tadi terpenuhi, insya Allah kita ditunggu surga, bukan ditunggu neraka. Tapi kalau kita tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang dikandung di dalam ayat tersebut, kita juga akan dibalik oleh Allah, disesatkan, disulitkan, disesatkan, dan juga tidak diberi kemudahan, juga tidak diberi pertolongan. Intinya di situ. Maka kita harus selalu siang malam menggali ilmunya Allah yang sedalam-dalamnya dengan cara, dengan jalan yang baik, tidak menyalahkan satu sama lain, tidak merendahkan satu sama lain. Kita di sini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kita sama-sama mencari ilmu, sama-sama mencari ridho Allah, jalan Rahman Rahim Allah. Semoga Rasulullah memberi syafaat kepada kita semua atas ridho Allah. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.